udah. Garutan. Sekarang memang di musim bulan Oktober November itu buah selang, jadi memang ada selang buah kopi yang tersisa ya. Ada buah. Dan gabung. Ya, perkenalkan, nama saya Kiryono yang biasa dipanggil Yono. Kebetulan saya diketuakan di kelompok tani hutan di Cibulau Hijau ini dari tahun 2008 hingga sekarang. Nah, sekarang ini salah satu kawasan yang kami kelola yang kita budidayakan antara kopi dan pohon-pohon endemik yang salah satu yang masih tersisa ataupun yang hidup, dan banyak juga yang tanaman-tanaman baru. Pemanfaatannya dengan pola tumpang sari kayak ini, yaitu tujuannya untuk mengembalikan fungsi alamnya. Kalau dulu kebanyakan dari sini udah jadi kebun sayur, sekarang udah menjadi kayak hutan lagi. Paling enggaknya progres kita, walaupun masih pohon-pohon yang kita tanam pohon endemik atau apa, masih banyak yang kecil-kecil, tapi kita punya planning 3 tahun ke depan udah menjadi hutan lagi. Salah satu bukti nyata masyarakat mau bersuadaya, masyarakat bisa membuktikan untuk lebih lebih kepeduliannya terhadap alam juga. Masyarakat yang melakukannya tadinya dengan benar-benar inisiatif, dan kesini-sini alhamdulillah juga banyak yang membantu untuk membantu kami untuk mengembangkan atau penanaman yang kami direncanakan atau kami kelola. Sebelum dengan adanya sekarang program perhutanan sosial, dulu kita sebelum jadi KTH kita datang dari KPL, kelompok peduli lingkungan, yang memang dulu beberapa kali banyak teman-teman dari LSM yang menyentuh kami tentang pentingnya hutan, pentingnya alam. Akhirnya masyarakat mulai sadar dari tahun 99 hingga 2000 itu kita masih berdiri di KPL hingga 2006. 2007 2008 kita udah ganti baju menjadi KTH, kelompok tani hutan, karena memang waktu itu ada program PHBM, pemberdayaan hutan bersama masyarakat oleh pihak perhutani. Dan alhamdulillah masyarakat selain dulunya istilahnya menanam itu, kita hanya swadaya, benar-benar kayak nyuri-nyuri atau di bawah di bawah masih ilegal gitu. Tapi kalau sekarang dengan adanya program-program dari pemerintah, alhamdulillah juga sekarang masyarakat ataupun sebagai penggarap kawasan itu udah lebih leluasa untuk satu program-program yang kita gaungkan ke arah konservasi itu udah semakin kelihatan dan semakin nyata. Dan kita juga leluasa untuk melakukannya karena kita udah bukan ilegal lagi gitu. Pola kopi atau tumpang sari tersebut nih, salah satunya kayak ini kan, banyak juga pohon-pohon kopi Babah Menaungan ini salah satunya metode kami gitu untuk bisa dianggap ini melarang orang nebang ponsel tidak langsung, karena
apabila pohon yang besar itu ditebang itu akan ambruk ke kopi. Makanya yang dulunya itu nggak paham tentang lingkungan, ya akhirnya dia dengan sendirinya dia juga menjauh dengan sendirinya. Dia nggak mau ngambil kayu bakar lagi ataupun kayu lagi, karena dengan adanya tumpang sari itu ya itu sebenarnya saling melindungi gitu, melindungi pohon yang ada juga. Orang nggak berani nebang kalau dengan adanya kopi, itu salah satunya. Baik. IPB sendiri sejak tahun 2015 melalui P4W ya, P4W IPB University, atau yang lebih spesifik lagi waktu itu ketua kepala pusatnya adalah Prof. Ernan, sejak 2015 mendampingi petani-petani kopi di Cibulau ini, di mana mereka itu dulunya adalah perambah hutan. Jadi mereka dulu perambah hutan, masuk ke area-area hutan, tapi kemudian muncul kesadaran ya dari masyarakat itu, dan tentunya didampingi juga oleh teman-teman dari IPB untuk kemudian mendapatkan manfaat dari hutan itu dengan tadi mereka punya nilai untuk konservasi ya. Di sisi lain mereka juga mendapat benefit untuk mata pencarian mereka, menambah pendapatan, mendapat penghasilannya ya. Kalau dengan perhutani sih kita sekarang ada sertifikat perhutanan sosial ya. Sekarang ada program perhutanan sosial, yaitu salah satunya menjadi acuan kami dengan kerjasamanya itu lama gitu, jangka panjangnya itu sampai 35 tahun gitu. Jadi kita untuk melakukan rehabilitasi kawasan segala macam itu kita lebih luasa lagi gitu. Belum lagi kita juga banyak mendapatkan nilai-nilai manfaat dari lingkungan, salah satunya budidaya kopi ataupun pengembangan wisata. Salah satunya yang beberapa rekan-rekan kami membuat di sini, salah satu ada camping ground, wisata sepeda gunung, yaitu salah satu untuk menjadikan motor satu kelompok ya. Jadi untuk satu kelompok kami untuk lebih menggenjot lagi dalam perekonomian. Selain perekonomian dalam individu, juga di situ ada sharing ke kelompok. Nah, dari sharing ke kelompok itu yang kita salah satunya buat pembelian bibit ataupun pembuatan bibit segala macam gitu. Sekarang kita masyarakat udah mulai ada masukannya dari luar gitu, lebih enak lagi. Untuk perhutani nggak ada masalah ya, selagi kita nggak melanggar aturan ya, karena kawasan kita itu sebenarnya semuanya kawasan lindung, entah itu di dalam perkebunan teh ataupun perhutani, kawasan hutan-hutan sini itu ada yang cagar alam juga, itu semuanya kawasan lindung. Jadi setelah adanya kelompok juga alhamdulillah masyarakat tuh mulai sadar gitu, mana hutan yang boleh kita kelola, mana hutan yang nggak boleh kita jamah sama sekali. Karena memang adapun yang kawasan kami kelola juga nggak semuanya kita buka, karena banyak juga yang kita khaskan juga hutan alam sekunder. Jadi kita melihat dari struktur tanah, dari kemiringan segala macam, kalau misalnya nggak layak untuk kita tanamin kopi, kita nggak ganggu. Jadi yang kita tanam itu yang layak-layak aja, yang kira-kira bisa kita dikaji dulu. Kalau kita layak buat tanamin, kalau nggak layak kita nggak tanamin. Banyak.
ibadah. Bulan. Ya kadang kalau gimana cuaca ini di sini kan nggak tentu, Bang. Airnya kadang seperti kemarin dua rode panen gagal. Oh gitu. Keinginan. Sekarang mudah-mudahan ada ini. Sekarang harusnya udah hujan, terus sudah kurang, hujannya belum stabil. Kalau bikin semai gini berapa banyak Bu biasanya? Kalau Ya gimana kuat belinya bibit aja. oh, Ini kan kemarin beli 2 kilo itu 2 juta kurang 100. Itu 2 kilo masih itu disimpan. Itu mah yang bulat-bulat mah dari mana? Dari Cina itu kok. Yang mana ya? Pokoknya luar Jawa. Yang di daerah Cina. Mana kemarin? tapi ada yang rusak juga. Ya, Ada yang rusak juga sama ini kayak dengan kopi ini ada yang rusak juga ada. 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 Oh. Tidak semua yang dibeli bisa ditanam juga ya? Iya. Kalau ini itu kan bibitnya kan biji itu nih gini. Kalau sekarang sih alhamdulillah udah sadar ya dengan adanya ini. Kalau dulu sih masyarakat juga merambah ke kawasan cagar alam segala macam, apapun yang bisa diambil, apapun yang bisa dijual itu masyarakat main langgar saja karena memang kesadaran masyarakat masih rendah banget gitu. Dan keduanya juga setelah kawasan yang boleh kita kelola sudah mendapatkan hasil atau nilai ekonomi, akhirnya juga masyarakat berangsur-angsur menjauh dari kawasan tersebut karena ya salah satunya kerusakan lingkungan yang kami kaji dari perjalanan kami dari tahun 2009. Bahkan kemarin juga saya sampai ikut seminar di IPB itu ya, jadi masukan buat beliau juga. Dan itu mungkin pendapat saya yang di lapangan itu ternyata memang karena tinggal di kawasan hutan, dekat kawasan hutan itu banyak rata-rata bukan di kita saja, itu memang satu minim SDM. Makanya di situ dibutuhkan pendampingan sosialisasi berkelanjutan terhadap masyarakat ataupun kelompok-kelompok yang tinggal dekat hutan tentang pentingnya lingkungan. Keduanya kita menggenjot ke arah ekonomi karena dua unsur itu yang memang menghambat kita untuk melakukan ke arah konservasinya. Di sini awalnya itu Pak Nardi bercita-cita ingin masyarakat tidak menebang pohon awalnya. Jadi Bapak Nardi berinisiatif dengan istrinya yang bernama Partina membawa bibit 50 bibit pohon kopi dari Temanggung yang awalnya itu untuk masyarakat agar tidak menebang pohon. Itu mulai sejarah kopi di Cibulau. Lambat laun seiring berjalannya waktu pada tahun 2002 Pak Yono pribadi beserta adiknya Pak Jumpono dan yang paling bungsu yaitu Kang Dasim memulai bisnis usaha kopi. Awalnya itu mulai penanamannya itu 80 bibit pohon dari daerah Cipanas. Seiring berjalannya waktu juga, alhamdulillah masyarakat mulai tersadar akan bahaya kerusakan hutan. Karena cita-cita Pak Yono itu ingin mengembalikan
konsep alam sebagaimana mestinya agar mata rantai di sini tidak terputus. Dan kita mendapatkan lahan di sini kurang lebih ada sekitar 2,5 hektar dari ATR BPN, dari upaya kita untuk menjaga alam karena kita di sini berada di titik Ciliwung yang sangat sentral bagi kawasan Jabodetabek. Kebanyakan dari teman-teman yang tahu Ciliwungnya itu hanya banjir. Namun kita di sini konsentrasi untuk menjaga kawasan titik nol Ciliwung. Alhamdulillah dari hasil perjuangan kami bersama kelompok tani yang lain. Oke, jadi di sini saya ingin berpesan kepada teman-teman terutama. Ketika ditanya mau turun apa enggak? Wah, jawaban awal itu kayaknya kurang semua kan? Karena bukan cuma dari sini penghasilannya dari perkebunan teh, ada nggak hambatan dari perkebunannya gitu yang hambat jangan sampai menanam kopi gitu, jadi benar-benar fokus ke teh aja gitu? Ya itu banyak ya. Kalau bisa di sini ya. Tapi pada prinsipnya begini teman-teman, kenapa teman-teman perlu hadir ke lapangan ini supaya teman-teman tahu gitu ya. Supaya teman-teman tahu apa yang terjadi sebenarnya di level tapak di lapangan. Karena kan kita seringkali belajar apa itu pengelolaan kolaboratif sumber daya alam. Ada kata kuncinya adalah kolaborasi. Ada banyak aktornya di situ. Nah, tadi teman-teman sudah ketemu dengan para petani, kemudian teman-teman juga ketemu tadi dengan perusahaan. Nah, bagaimana perspektif keberlanjutan dari masyarakat petani, bagaimana perspektif keberlanjutan dari perusahaan, dari desa, dari yang punya wilayah kawasan hutan di sini seperti apa? Nah, kira-kira bagaimana kemudian mencari mencari irisan kepentingan bersama agar sumber daya alam itu tetap lestari, tapi masyarakatnya juga sejahtera. Itu kan kata kuncinya di situ, menyeimbangkan antara ekologi dan ekonomi agar ekonomi ekologi itu memang butuh butuh pertimbangan banget karena aktor punya perbedaan power, aktor dengan perbedaan kepentingan. Kalau dari lain ya kalau kita bicara untuk kawasan puncak yang memang titik nol Ciliwung itu kawasan yang paling viral, apalagi jika ada terjadi tragedi bencana tanah longsor ataupun hal-hal yang nggak kita inginkan. Jadi untuk kedepannya saya bermimpi pengen untuk membangun atau menghidupkan kembali kawasan puncak itu. Saya minta bantuan dari pihak-pihak yang memang peduli dengan lingkungan, entah itu dari teman-teman LSM atau itu dari pemerintah sendiri atau dari CSR manapun, untuk kita mengembalikan hutan atau fungsi hutannya supaya kedepannya itu regenerasi itu tidak hanya katanya. Jadi memang kenapa saya untuk membangun hal tersebut, karena keberlanjutan hutan itu ada di tangan masyarakat. Maka saya sebagai masyarakat memohon bantuan bimbingannya juga untuk mengarahkan ke depannya itu untuk kita bicara atau melakukan ke arah konservasi itu biar lebih cepat. Itu aja. Iya. Nanam kopi, enggak bisa minum itu. Iya, karena sayang sama Tuhan, sama tanah banyak longsor. Sayang ke bawah ini kan. Ada kampung. Lama tahun 16 udah gitu terkenal kopinya di Ranin. Oh gitu. Langsung ada dari dinas nanya ke sini, mana sih berapa kakak